Komisi Anti Rasuah KPK menghentikan penyelidikan puluhan kasus dugaan korupsi sejak Januari hingga Februari 2020 untuk memenuhi azas kepastian hukum sesuai pasal 5 Undang-Undang KPK yang baru. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan penghentian penyelidikan kasus ini bukan pertama kalinya dilakukan. Saat ini ada sekitar 36 perkara yang masih menunggak di KPK dan kita akan langsung Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan data 10 wilayah dengan tingkat korupsi. Kasus dugaan korupsi di Asabri membuat resah kalangan prajurit TNI Polri serta aparatur sipil negara di Kementerian Pertahanan dan Elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi merugikan negara hingga mencapai 2,3 triliun. Kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak, perorangan, korporasi, bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara. Lantas bagaimana? Merilis barang bukti kasus korupsi pengadaan BBM jenis high speed diesel di PLN pada tahun 2010 silam. Dugaan korupsi ini melibatkan mantan Direktur Utama PLN, Nurul Pamuji, sebagai tersangka. Ini bisa terjadi. Sejak pukul 10 pagi dengan kompi tahanan Kejaksaan Agung, Beni Cokro Saputra tiba di gedung KPK. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk melengkapi berkas perkara tersangka Beni. Selain untuk efisiensi dan fleksibilitas, pemeriksaan ini merupakan koordinasi dan sinergi antar penegak hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas antar KPK dan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka Henry Sumarbahin di gedung KPK. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan tim intelijen Kejaksaan Agung Senin malam menangkap Suranto Wibowo, tersangka kasus korupsi proyek penerangan jalan umum atau PJU, di mana tersangka ditangkap di daerah. Korupsi berasal dari kata kerja korumpir, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari kacamata hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang melawan hukum. Kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana prasarana. Ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka dari itulah sering terjadi tindak korupsi di negara Indonesia yang sering digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan oknum-oknum tertentu. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya, adalah 1. Memberi atau menerima hadiah, jabatan, atau janji penyuapan, penggelapan dalam jabatan. 2. Pemerasan dalam jabatan. 3. Ikut serta dalam pengadaan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Siapa sangka, ada banyak sekali hal-hal kecil dalam lingkungan pendidikan yang sudah dianggap umum oleh masyarakat. Tetapi, hal-hal kecil inilah yang mengakibatkan tumbuhnya cikal bakal koruptor di Indonesia. Apa saja hal-hal itu? Berikut akan kami tampilkan 3 contoh perilaku yang dapat menumbuhkan jiwa-jiwa koruptor sejak dini yang banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar di Indonesia.
Jadi bagi contekannya wet. Makasih. Bentar. Bayar kan? Iya duit. Udah, gak usah bayar. Buka tagihan segitu doang. Simpen buat kamu. Iya. Kembali dengan ibu ya. Oh, belum kembali ya, Dek. Ya. Kembali. Makasih ya, Bu. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, terangkanlah, 8, 10, terangkanlah 11, 12, jiwa yang berkabut, 15, langkah penuh dosa, 24, bila masa 9, 30. telah 나를 봐야야 끝없어 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나 오를 뿐이야 난 말야 야야 똑똑히 봐 약일수록 깨질수록 더 세지고 강해지는 돌덩이 누가 뭐라 해도 나의 길 오직 하나뿐인 나의 길 내 전부를 내걸고서 hey! 걸어가야야 계속해서 부딪히고 넘어져도 다시 일어나 걷는 거야 언젠가 야야 이 길 끝에 서서 나도 한번 크게 한번 목이 터져라 울 수 있을